Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sedang berada di negeri Al-Azhar, Mesir, negeri Seribu Menara, tempat menuntut ilmu para santri, para pelajar dari seluruh penjuru dunia Islam. Alhamdulillah, salah satu keistimewaan negeri Mesir ini adalah disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang menjadi sumpah di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di situ Wattur wa kitabim mastur. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Gunung Tur, yaitu Tur Sina yang ada di wilayah negara Mesir ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah At-Tin, Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan negeri Syam, tin dan zaitun. Syam ini tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Wa turi sinin dan Tur Sina yang ada di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri Mekah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Di Mesir ini Fir'aun menghadapi ujian-ujian dakwah yang begitu dahsyat, begitu besar bersama Bani Israel. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan dan dari penindasan Fir'aun. Ya. Ini merupakan salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah banyak menceritakan kisah Nabi Musa, dakwah beliau yang luar biasa, sehingga beliau disebut sebagai salah satu Rasul ulul azmi minar rusul. Saya ingin memberikan satu penekanan tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Allah jadikan sebagai contoh dan tauladan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan nikmat kepada orang-orang yang tertindas, mereka Bani Israel yang tertindas, ya, yang dilemahkan, ya, di muka bumi ini, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan mereka sebagai orang-orang yang akan mewarisi bumi ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu bisyarah, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat dan ruh untuk kita tetap istiqamah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah janjikan Bani Israel, ya, mereka dilemahkan, ditindas oleh Fir'aun pada masa-masa mereka sangat sulit, mereka terpukul, tertindas, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, ya, di muka bumi ini dan di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma wa kanu khati'in. Di dalam surah Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala ada satu ayat yang membuat kita yakin dan optimis akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki ja'iluhu minal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di sini Allah wahyukan kepada ibunda Musa alaihissalam, ya, untuk menyusui Musa yang baru lahir. Dan apabila kamu takut, khawatir dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hanyutkanlah bayi Musa itu ke sungai, yaitu sungai Nil, ya. Dan Allah menyatakan la takhafi wa la tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Kenapa? Karena sungguhnya kami ini akan mengembalikan Musa yang kau hanyutkan, yang kemudian dia akan ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dan kami jadikan Musa itu sebagai salah satu utusan kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengubah rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih ibunda Nabi Musa, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa justru dengan dihanyutkan ke sungai Nil itu, Allah akan mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya, dan kemudian Allah akan memuliakan Musa untuk menjadi Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan ibrah
dari kisah Nabi Musa ini, dari kisah negeri Mesir yang menjadi tempat tumbuh dan medan perjuangan para nabi dan rasul, dan termasuk diantaranya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.